Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja Universitas Palangkaraya tahun 2023. Perkenalkan, saya Ayunda Ari Purnama, PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Universitas Palangkaraya, NIM 226100219888. Saat ini saya mengajar di SMK Bina Patria 1 Sukoharjo. Hari ini tanggal 12 Juni 2023 saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran fisika dengan materi hukum Hooke. Mohon masukan dan saran agar pembelajaran ke depan bisa lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Bina Patria 1 Sukoharjo terletak di Kabupaten Sukoharjo. Sebagai guru, kami ditugaskan untuk mendidik anak bangsa. Menurut Nelson Mandela, bahwa pendidikan adalah senjata yang paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan kamu dapat mengubah dunia. Cepat duduk, siap, gerak. Doa, mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Indah absen dulu ya. Ahmad, Adi, Aldiksa, Nihil ya. Alhamdulillah. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita nyanyi dulu untuk biar semangat ya. Indonesia Raya ya, semuanya berdiri dulu. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Anak-anak, hari ini kita mempelajari materi baru. Minggu lalu kita sudah mempelajari materi apa? Masih ingat enggak? Apa? Elastisitas. Ada enggak yang masih ingat apa itu elastisitas? Angkat tangan. Oh iya, Mas Ahmad. Apa elastisitas, Mas? Jika suatu benda diberi gaya dan gaya tersebut dihilangkan, maka benda akan menjadi bentuk semula. Oke, masih ingat ya? Tepuk tangan dong, tepuk teman kamu. Jadi minggu lalu kita mempelajari elastisitas. Itu sifat bahan, kalau misalkan diberi gaya, maka ada perubahan bentuk. Kemudian kalau gayanya dihilangkan, maka akan kembali seperti semula. Nah, hari ini kita melanjutkan materi, yaitu apa? Apa itu? Apa itu? Kita melanjutkan materi tentang hukum Hooke. Nah, apa? Gambar apa itu? Ada skok, ada pir. Kalian nyebutnya apa? Gas. Boleh. Ada banyak macamnya ya. Kenapa ada banyak jenis pir atau pegas? Kenapa? Oh, fungsinya berbeda. Terus, oh jadi kalau ada pegas itu macam-macam bentuknya itu karena fungsinya berbeda gitu? Oke. Sebelum kita melanjutkan, hari ini akan Bu Ainda sampaikan tujuan pembelajarannya, ya. Setelah melakukan percobaan, nanti kalian bisa mendeskripsikan tentang persamaan hukum Hooke dengan benar. Kemudian, setelah melakukan percobaan, kalian dapat menganalisis pengaruh gaya terhadap perubahan panjang pegas. Yang ketiga, setelah melakukan percobaan, nanti kalian dapat menganalisis hubungan grafik antara gaya dengan pertambahan panjang pegas. Kemudian, setelah melakukan kerja kelompok, nanti kalian dapat memecahkan permasalahan hukum Hooke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini Bu Ainda akan menilai 3 aspek: sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ya. Coba disimak gambar berikut. Gambar apa ini? Kamar. Dalam kamar ada apa? Kasur. Kamar A dan kamar B. Apa yang membedakan kedua kamar ini? Kamar A kasurnya baru dan kamar B kasurnya lama. Oke, udah kelihatan ya? Iya. Simak permasalahan ini. Tony berkunjung ke rumah nenek dan akan menginap semalam. Kemudian Tony disuruh nenek untuk memilih kamar. Kamar A itu kasur spring bed-nya masih baru, kemudian kamar B itu kasur spring bed-nya sudah lama. Kira-kira kasur mana yang akan terasa nyaman kalau dipakai Tony? Kenapa kamar A? Kasurnya baru. Alasan kalian itu ya. Nah, berdasarkan orientasi masalah ini, silahkan kalian berdiskusi dengan teman kelompok, ya. Sudah? Sudah duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing? Ini Bu Ayunda berikan LKPD, satu kelompok LKPD-nya 1,
di dalam LKPD itu nanti ada beberapa pertanyaan dan ada arahan praktikum yang harus kalian lakukan. Silahkan untuk yang pertama dibuka halaman pertama dulu LKPD-nya. Itu ada rumusan masalah dan jawaban sementara. Silahkan kalian tulis rumusan masalah kalian tuh apa, terus jawaban sementara kalian tuh apa. Kemudian di dalam LMS sekolahan kalian bisa cek modul pembelajaran bahan ajar. Bu Indah sudah upload di dalam LMS. Bisa kan login? Bisa, sudah biasa ya. Kalian bisa cek LMS-nya. Silakan, ada modul untuk referensi. Silakan kalian mulai praktikumnya, ambil data sesuai dengan arahan di LKPD. Silakan praktikum. Biar tenang dulu. Biar tenang dulu baru diukur. Panjangnya berapa? Panjangnya ditulis di sini, panjang akhirnya ini. Ini panjang awal, ini panjang akhir. Biar tenang dulu, baru diukur panjangnya. Kelompok sini datanya udah lengkap? Ini berapa? Yang 100 dulu? Ya. Yang 50 udah tadi ya? Nah, sekarang untuk 105, habis 100, kemudian 150. Kelompok 4, udah selesai ambil datanya ya? Sudah selesai. Kemudian kalau udah selesai, itu kan ada perhitungannya. Pertambahan panjangnya berapa? Pertambahan panjangnya berarti panjang akhir kurangi panjang awal. Silakan dihitung, ditulis di kolomnya. Itu ada kolomnya sendiri. Kolom keberapa itu? 1, 2, 3. Panjang, selisih panjangnya itu ya. Kolom keempat, kelima. Kelompok 1. Ini kelompok berapa? 3 ya? 3. Sudah selesai? Selisih panjangnya sudah selesai? Kemudian konstanta pegasnya dihitung, itu udah ada persamaannya. K sama dengan, di LKPD apa? K sama dengan F dibagi ya X, itu dihitung. Berarti gayanya berapa dibagi selisih panjangnya tadi berapa. Kalau sudah selesai, silahkan alatnya dirapikan, diminggirin dulu. Taruh di pinggirin dulu. Kemudian di halaman berikutnya, silahkan kalian dikembangkan konsep kalian, ya. Itu ada grafik, silahkan digambar grafiknya. Kemudian kalian menganalisis, mengembangkan permasalahan yang tadi, yang kalian tuliskan di halaman pertama tadi, silakan bisa dikerjakan. Dilengkapi LKPD-nya ya, nanti LKPD kan dikumpulkan, itu nanti juga untuk penilaian juga. Kalian kembangkan analisanya di LKPD. Bisa kalian cek di modul yang sudah Bu Indah upload di LMS.
untuk menyelesaikannya. Nah, ini analisis datanya. Jadi kan kalian sudah ambil data, terus ini kalian mengembangkan materinya di sini. Kalau misalkan membutuhkan referensi, kalian bisa melihat modulnya. Modulnya sudah Mbak Indah upload di LMS. Jangan lupa kesimpulan dari praktek apa? Selesai itu ya. Kelompoknya siapa aja, absennya berapa, ditulis. Sudah? Sudah. Tulis, ini ditulis dulu. Bagi yang sudah selesai, silakan alat dan bahannya dikembalikan ke depan, meja depan. Ya. Dirapikan, ditaruh saja di situ. Silahkan tempat duduknya dirapikan, menghadap ke depan semua. Seperti biasanya, kalau habis praktikum berarti kita presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Fidel, Irfan Agung, Surya Rizky, Yahwa Ardera ingin mempresentasikan hukum HUK yaitu massa nomor 1 0,05, gaya 1 0,5, panjang mula-mula 1 0,15, panjang akhir 1 0,18, perubahan panjang 1 0,03, konstanta pegas nomor 1 16,66 dan rata-rata 11,44. Berikut adalah hubungan F dan X pada kelompok kami. Hasil percobaan. 1. Jika beban yang digantungkan pada pegas bertambah, bagaimana gayanya? Apa pengaruh massa terhadap gaya? Bertambah. 2. Jika massa beban yang digantungkan pada pegas bertambah, bagaimana pengaruh terhadap panjang pegas? Bertambah panjang. 3. Bagaimana pengaruh gaya terhadap perubahan panjang pegas? Semakin besar gaya, maka semakin panjang perubahan panjang pegas. 4. Berdasarkan analisis grafik, jika gradien grafik dinyatakan sebagai konstanta pegas, maka dapat dirumuskan persamaan konstanta pegas adalah K sama dengan F per delta X. 5. Turunkan rumus di atas untuk memperoleh persamaan hukum Hooke. F sama dengan K delta X. 6. Berapa konstanta pegas dari hasil percobaan yang kalian lakukan? 11,44 Newton per meter. 7. Jika kalian kembali melakukan percobaan dengan jenis pegas yang berbeda, apakah konstantanya sama?
Jelaskan alasanmu. Berbeda. 8. Tuliskan pernyataan tentang hukum Hooke. Semakin besar gaya yang diberikan terhadap bekas, maka akan semakin panjang pertambahan panjang Newton per meter. Kesimpulan, F sama dengan K delta X. Jika gaya besar maka delta X semakin panjang. Pemecah masalah. Berdasarkan konsep konsensus pegas yang telah kalian temukan, berikan kesimpulan kalian terkait permasalahan kita di awal. Jadi agar nyaman, Tony memilih kamar mana? Kamar A. Kenapa ada banyak jenis pegas atau pir yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Apa yang membedakan pegas-pegas tersebut dan apa pengaruhnya terhadap elastisitas pegas? Kegunaan berbeda-beda. Kelompok 4 sudah menjelaskan presentasinya. Kemudian bagi teman-teman yang lain, adakah yang mau ditanyakan? Kelompok 1 dulu. Mas siapa? Mas Fian. Kelompok 4 ini Mas Fian mau bertanya, ya? Berdasarkan presentasi tadi, kenapa kamu memilih kamar A? Karena elastis. Karena bekas masih elastis. Jadi berdasarkan kelompokmu, kenapa kok memilih kasur apa kamar A? Karena apa? Tadi bekas masih apa? Karena bekas masih baru jadi elastis. Oh gitu. Jadi jawabannya gitu Mas. Gitu. Ada yang lagi mau tanya? Mas Sony ya? Nah, Karena masa beban ditambahkan. gitu. Ada yang mau tanya lagi? Sudah jelas? Ya. Berikut tadi adalah presentasi dari kelompok 4. Silahkan ditutup terlebih dahulu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangannya dong. Perhatikan nanti sini ya. Di belakang kelihatan? Kelihatan ya. Nah, tadi berdasarkan percobaan yang kalian lakukan, jika beban yang digantung pada pegas bertambah, bagaimana gayanya? Ternyata gayanya bagaimana? Bertambah. Kemudian, kalau masa beban yang digantungkan pada pegas bertambah, bagaimana pengaruh terhadap panjang pegas? Semakin panjang. Nah, kemudian bagaimana pengaruh gaya terhadap perubahan panjang? Bagaimana pengaruhnya? Jika gayanya semakin besar, maka perubahan panjangnya semakin panjang atau besar. Paham ya itu ya? Nah, terus kemudian, kenapa banyak jenis pegas dalam kehidupan sehari-hari? Karena kegunaannya berbeda-beda. Gunanya berbeda-beda. Kalau untuk skok motor bagaimana, kalau untuk spring bed bagaimana, itu nanti ukuran dan bentuknya berbeda, makanya jenis pegas berbeda. Nah, setiap pegas itu memiliki karakteristik yang berbeda. Dilihat dari apa? Ukuran, terus jenis bahan, dimensi, dan banyak lainnya. Kemudian karakter khusus inilah yang menentukan konstanta setiap pegas. Jadi konstanta setiap pegas pasti akan berbeda. Kalau di skok itu berapa konstantanya, kemudian kalau di pir biasa berapa, itu ada sendiri-sendiri berbeda. Makanya dari itu penggunaan pegas dalam berbagai alat itu menyesuaikan fungsi. Penggunaan pegas di berbagai alat itu menyesuaikan fungsinya.
Fungsinya pegas mau buat apa? Oh, mau buat skok motor. Mau buat apa? Mobil. Mau buat apa? Mainan. Tergantung fungsinya masing-masing. Dan besar konstanta pegas juga berdasarkan fungsinya masing-masing tadi. Bagaimana bunyi hukum Hooke? Ada yang mau angkat tangan? Siapa? Silahkan yang berani. Bagaimana bunyi hukum Hooke? Silahkan angkat tangan. Ya Mas Yanu dulu, Mas Yanu yang duluan. Bagaimana Mas? Jika gaya tarik tidak melampaui batas elastis bekas, maka pertambahan panjang bekas berbanding lurus dengan gayanya. Nah, ternyata jika gaya tarik tidak melampaui batas elastisitas, nanti yang akan terjadi pertambahan panjangnya berbanding lurus. Tepuk tangan dong buat Mas Yano. Persamaannya F sama dengan min KX. Ada yang mau tanya, Bu, min kenapa Bu? Penasaran nggak kenapa? Bu, kok itu tandanya min? Nah, itu di bawah udah ada. Min itu menunjukkan bahwa nilai K ini ya menunjukkan bahwa arah gaya pemulih itu berlawanan arah dengan pertambahan panjang. Pegas kalau diberi beban pasti bertambah panjang kan? Tapi kan pegas juga punya gaya pulih. Gaya pulih itu apa? Gaya pulih itu untuk kembali ke bentuk semula. Kalau ditarik ke bawah pegasnya, gaya pulihnya ke atas kan? Berarti berlawanan arah itu nilainya min, negatif. Gitu ya. Perhatikan, berarti itu tadi apa? Persamaannya F sama dengan min K kalikan X. F apa? F itu gaya. Ingat gaya satuannya? Newton ya. Kemudian K apa? Ya, konstanta pegas. Satuannya apa? Newton per meter. Kemudian X. Apa? Perubahan panjang bekas. Perubahan panjang. Satuannya apa? Diingat, kalian harus tahu. Kalau satuannya ini meter, kalau misalkan ada soal yang satuannya masih sentimeter, kalian rubah dulu. Sama kalau misalkan massa masih satuannya gram, diubah dulu ke kilogram. Gitu ya, ada yang mau ditanyakan? Nah, jelas ya. Nah, grafik pada hukum Hooke. Sekarang bandingkan dengan LKPD kalian. Itu grafiknya hubungan F dengan delta X sama enggak dengan percobaan kalian? Sama. Kita bandingkan, ini punya kelompok 4 masih ada. Grafiknya linear ya? Nah, masih sesuai dengan hukum Hooke. Tapi misalkan pegas kok ditarik terus. Tarik terus gitu kan. Kira-kira kalau sudah tidak mencapai, sudah melalui batas elastis, pegasnya akan bagaimana? Nah, putus seperti gambar ini. Jadi ini masih dalam batas linearitas. Ya, masih batas linear. Terus apa yang akan terjadi jika semakin ditarik? Maka pegas akan putus. Gitu ya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak paham? Penerapan. Kalian pernah nggak melihat mainan itu? Itu ternyata menggunakan pegas. Terus apa lagi kira-kira? Contoh penerapan pegas. Skok motor. Terus? Spring bed. Terus? Standar motor itu ya? Satu. Tepuk tangan buat kita semua no. Jadi kita kembali lagi terhadap permasalahan awal tadi. Permasalahan awal tadi,
Tony kan bingung memilih kamar A apa kamar B. Ternyata setelah kita selidiki, kita praktikum, kita bisa menyarankan bahwa Tony memilih kamar apa? A. Karena kamar A bagaimana? Masih elastis. Jadi kalau kamar A itu tadi kan sudah dijelaskan kasurnya itu masih baru. Kalau kasur masih baru, pegasnya juga masih bagus. Kalau pegas bagus, maka dia masih elastis. Kalau kamar B tadi kan sudah lama, otomatis bisa kita bisa mengandai-andai kayaknya itu nanti pegasnya sudah tidak elastis deh kan gitu kan. Dilihat tadi kamar B itu agak cenderung melengkung gitu kan. Kalau kamar A kan masih bagus. Berarti menandakan bahwa kamar A itu menggunakan pegas yang masih elastis. Makanya Tony memilih kamar A agar nyaman. Terus kenapa ada banyak jenis pegas? Karena kegunaannya berbeda-beda tergantung dari ukuran dan bentuknya. Ada soal. Gambar di bawah ini itu menunjukkan grafik hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang. Dari grafik tersebut, berapa konstanta pegasnya? 5 apa? Newton per meter. Dapatnya dari mana? F dibagi delta X ya. Apa yang diketahui F-nya berapa? F-nya 20 Newton. Kemudian X-nya 4 cm. Kalau dijadikan meter berapa? 0,04 meter. Kemudian yang ditanya K. Gitu? Persamaannya K sama dengan delta X. F-nya berapa? 20 dibagi 0,04 berapa? Berapa? 20 dibagi 0,04 berapa? 20 dibagi 4 500 Newton per meter ya. Ada yang mau tanya? Paham? Jadi Bu Ayunda ulangi lagi ya. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah 1. Ternyata hukum Hooke itu tadi bunyinya bagaimana? Jika gaya maka pertambahan panjang pegas dibanding lurus dengan gayanya. 1. Jika gaya tarik tidak melampaui batas elastisitas, maka pertambahan panjang akan berbanding lurus. Kemudian persamaan dari hukum Hooke adalah F sama dengan min K kalikan delta X ya. Kemudian kalau kita kaitkan dengan permasalahan yang awal tadi, ternyata si Tony memilih kamar A. Kenapa? Karena pegasnya masih elastis. Kemudian yang kesimpulan yang ketiga adalah, kalau yang kedua kan tadi Tony memilih kamar A. Yang ketiga, penerapan hukum Hooke itu di dalam kehidupan sehari-hari pegasnya bermacam-macam ya, tergantung dari penggunaannya. Ada yang mau tanya? Bisa. Nah, Bu Ayunda tadi selama
kalian praktek, selama kalian presentasi, Bu Ina sudah mengamati, mengambil nilai. Sudah mengambil nilai. Kira-kira kalau kalian melihat, kita melihat diri kita, melihat teman-teman kita, itu siapa tuh kelompok yang paling aktif? Loh, berapa tadi yang aktif tanya, yang aktif menjelaskan? Kelompok berapa? 1. Kalau berdasarkan nilai Bu Indah itu yang paling aktif adalah kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Kira-kira dari pembelajaran kita dari awal sampai akhir, apakah ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Sudah jelas. Berarti kalau sudah jelas di LMS ada soal. Kalian bisa login, memakai username dan password kalian, menggunakan HP kalian masing-masing. Ada sekitar 5 soal. Silahkan kalian kerjakan sendiri-sendiri. Kerjakan sendiri. 1 menit lagi. Bu Indah cek ya. Jangan lupa klik finish. Tinggal Mas Sony yang belum klik finish. Yang lainnya sudah selesai. Sudah muncul nilainya, Mas Sony segera di klik finish. Waktunya habis. Nilai yang paling tinggi ternyata dari Mas Rizky yang pertama. Mas Rizky tepuk tangan loh. Kemudian yang kedua, walaupun terakhir finishnya terakhir nilainya juga 100. Siapa? Mas Sony. Yang remedi yang nilainya belum bagus ada 1 anak. Mas Adi. Nggak apa-apa Mas Adi. Nanti Mas Adi, tadi kan di bawah soal soal pengetahuan di bawahnya ada remedi kan? Nanti bisa dikerjakan soal remedinya paling lambat besok. Nah, terus di LKPD kalian ada refleksi pembelajaran halaman terakhir. Diisi dulu bagi yang belum, yang sudah. Ya, yang belum diisi silakan diisi. Itu refleksi kalian. Sudah? LKPD dikumpulkan? Kumpulkan dulu. Dikumpulkan. Minggu depan kita melanjutkan materi lagi, yaitu tentang rangkaian pegas seri dan paralel. Pembelajaran hari ini sudah cukup sampai di sini. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih atas kerjasama kalian, sudah belajar dengan baik. Jangan lupa kejarlah cita-cita kalian setinggi mungkin. Wujudkan cita-cita kalian. Jangan sampai salah pergaulan. Jangan sampai kalian menyesal di kemudian hari. Ya, harus rajin belajar untuk mencapai cita-cita yang kalian inginkan. Semoga di kemudian hari kalian menjadi anak yang sukses. Amin. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Ya, silakan disiapkan. Tempat duduk, siap, gerak. Berdoa, mulai. Selesai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.